Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam kegiatan kajian pembahasan akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, sebagaimana biasa kita melanjutkan kajian pembahasan kita dari kitab Al-Qaulul Mufid bisyarhi kitab Tauhid, yaitu sebuah kitab pembahasan akidah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan buku penjelasan dari sebuah kitab yang berjudul Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sekarang kita sampai pada bab yang baru, yaitu minasyirki an yastaghitha bi ghairillah au yad'uwa ghairahu. Ya, termasuk syirik yaitu meminta ya pertolongan ya selain kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berdoa yang ditujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Jadi di sini meminta pertolongan selain kepada Allah atau beristighosah. Ya, istighosah itu meminta pertolongan dari dari sesuatu uh, yang membahayakan misalnya, atau yang dapat memudaratkan, ya, meminta pertolongan agar dikeluarkan dari perkara-perkara yang sulit. Maka termasuk bentuk kesyirikan apabila seseorang itu meminta pertolongan atau beristighosah selain kepada Allah. Ya, kecuali kalau kita meminta pertolongan agar kita keluar dari perkara-perkara yang sulit selain kepada Allah, itu boleh-boleh saja kalau ya seseorang itu mampu melakukannya. Ya, kalau kita minta pertolongan, misalnya kita ada masalah misalnya, lalu kita minta pertolongan kepada seseorang, maka dikatakan dalam kitab ini ya boleh-boleh saja. Yang dimaksud dalam bab ini adalah jika kita meminta pertolongan selain kepada Allah, ya, itu masuk dalam kesyirikan jika ya seseorang yang kita minta pertolongan kepadanya itu tidak mampu melakukannya. Ya, tidak mampu melakukannya, atau dia tidak ada di tempat itu. Kita minta pertolongan, ya, sedangkan dia tidak ada di tempat itu, atau dia tidak mampu melakukannya, ya, atau orang yang sudah meninggal. Ya, kita minta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, ya, maka itu bagian daripada kesyirikan. Ya, saya ulang lagi, meminta pertolongan selain kepada Allah, ya, seperti seseorang itu tidak mampu melakukannya. Ya, contoh misalnya minta pertolongan agar kita terbebas dari
musibah atau agar musibah kita bisa diangkat, ya, agar musibah kita bisa dihilangkan. Ya, jadi yang bisa menghilangkan musibah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa minta, pertolongan kepada seseorang sedangkan orang itu tidak mampu, memberikan pertolongan. Jangankan, dia bisa mengangkat musibah yang menimpa seseorang, dia sendiri pun tatkala tertimpa musibah, dia tidak bisa mengangkat musibah yang ada pada dirinya, apalagi musibah yang menimpa orang lain. Ya, ya, jadi tatkala kita tertimpa musibah, maka kita hanyalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar musibah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, contoh saja, ya. Atau juga termasuk bagian kesyirikan, kita meminta, pertolongan kepada seseorang dan dia tidak ada di tempat itu. Iya, misalnya kita lagi kesusahan ya, terkena musibah, ya musibah apa saja di tempat itu misalnya. Lalu kita minta memanggil fulan, 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 tolong saya, bantu saya, ya dari musibah yang sedang menimpa saya ini. Sedangkan si fulan itu, orang itu tidak ada di situ. Iya, sedangkan yang kita minta kepadanya pertolongan tidak ada di situ dia, ya. Tidak ada di tempat yang kita sedang mengalami musibah itu. Ini juga bagian daripada kesyirikan. Iya. Iya, dan juga bagian daripada kesyirikan adalah tatkala kita minta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Iya, siapapun dia, meskipun dia seorang wali misalnya atau orang yang soleh, iya, ndak boleh kita itu bagian dari kepada kesyirikan tatkala kita meminta pertolongan, ya untuk dihilangkan atau beristighosa misalnya, istighosa itulah minta pertolongan agar diringankan kita punya musibah atau dihilangkan kita punya musibah. Itu tidak boleh kita minta kepada orang yang sudah meninggal dunia, pada orang-orang yang sudah ada dalam kubur, tidak boleh. Itu bagian daripada kesyirikan. Jadi istighosa itu, ya selama itu di luar kemampuan manusia, ya maka itu harus ditujukan hanya kepada Allah. Kita beristighosa artinya meminta pertolongan agar dihilangkan kita punya diangkat musibah yang kita sedang tertimpa, itu hanya kita beristighosa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang sedang menimpa kita. Begitu juga yang, eee, ya, adapun, berdoa, kalau berdoa ini hanya ditujukan hanya kepada Allah. Ya, karena doa itu adalah ibadah, ya, ad-doa kata Nabi huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah dan ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita berdoa hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa, kita tujukan selain kepada Allah, contohnya, "Wahai si fulan, wahai wali, wahai orang alim, orang soleh, bantu aku." Ya, ini tidak diperbolehkan. Ini bagian daripada kesyirikan. Ya, doa itu hanya kita, ya meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita minta berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Misalnya, "Wahai penghuni kubur, orang soleh yang ada di dalam kuburan ini, ya berikanlah saya misalnya, keturunan, berikanlah saya rezeki, mudahkanlah saya segala urusan saya." Ini masuk dalam ranah kesyirikan. Ya, jadi berdoa karena berdoa itulah ibadah, maka syarat diterimanya ibadah hanyalah kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa, "Ya Allah, bantulah aku ya Allah, murahkan rezekiku ya Allah. Ya Allah, berikanlah saya keturunan ya Allah. Ya Allah, luluskanlah saya ya Allah." Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini, ya, jadi kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menunjukkan apa, kalau kita mempersembahkan permintaan kita selain kepada Allah, ya kepada jin kah atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia misalnya,
ya, maka kita itu masuk dalam ranah kesyirikan, ya. Maka masuk dalam ranah kesyirikan. Ini ikhwatal Islam, azakullah, yang harus kita pahami. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengangkat satu ayat ini terkait tentang bab yang tadi sudah kita bahas. Ayatnya adalah dalam surah Yunus, ya, ayat 106 sampai 107. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka minadh dhalimin. Ya, wahai Muhammad, janganlah engkau, ya, meminta atau berdoa selain kepada Allah, kepada apa saja yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Dan jika engkau tetap melakukannya, maka engkau termasuk dari orang-orang yang zalim. Ya, jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya kita berdoa, meminta, ya, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan kita meminta selain kepada Allah. Kenapa? Karena yang kita minta itu tidak bisa memberikan manfaat kepada kita dan juga tidak bisa memberikan mudarat kepada kita. Ya, yang bisa memberikan manfaat hanyalah Allah. Yang bisa memberikan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan jika sekiranya Nabi kita Muhammad SAW melakukannya, yaitu meminta atau berdoa selain kepada Allah, maka Nabi kita Muhammad termasuk orang yang zalim. Ya, tentu saja Nabi kita Muhammad SAW tidak mungkin melakukan ini. Tapi ini peringatan yang keras juga bagi kita sebagai umatnya. Ya, yaitu sebagai umat Rasulullah SAW, maka kita harus memurnikan permohonan kita, doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita meminta selain kepada Allah. Ya, siapapun dia. Ya, apakah para nabi kah, apakah dia orang-orang soleh kah, atau malaikat kah, atau jin kah, doa itu harus murni kita tujukan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakallah. Jika seseorang, ya, meminta, bermohon, berdoa selain kepada Allah, maka dia termasuk orang yang zalim. Ya, orang yang zalim. Kenapa dikatakan orang yang zalim? Itu orang yang zalim adalah orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah zalim. Berarti orang yang berdoa selain kepada Allah, dia adalah orang yang zalim. Kenapa? Karena dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu apa? Doa. Doa itu dia tujukan selain kepada Allah, maka dia telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena doa itu hanya ditujukan kepada Allah saja, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada siapapun dia. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, jadi sekali lagi, bahkan kesyirikan, bahkan orang yang menyembah atau meminta selain kepada Allah atau berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbuatan kesyirikan, dan kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana yang diperkatakan oleh Luqmanul Hakim dalam ayat Al-Qur'an, "Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ini ikhwatal Islam azakullah yang harus kita perhatikan. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Ya. Dan jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, memberikan kepadamu kemudaratan, maka tidak ada satupun yang bisa mengangkat, ya, menghilangkan kemudaratan itu yang menimpamu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga merupakan warning kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya, ya, yang bisa mengangkat kemudaratan atau musibah yang menimpa kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika Allah menimpakan musibah kepada kita, ujian dan seterusnya, bala dan seterusnya, ya, maka tidak ada yang bisa mengangkat
musibah tersebut, menghilangkan musibah tersebut, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya tatkala kita tertimpa musibah, musibah apa saja, maka hendaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihilangkan musibah yang menimpa kita. Apakah musibah bencana, sakit, dan yang lain-lainnya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wabtaghu indallahi rizqa. Maka hendaklah kalian mencari rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita memohon rezeki, ya Allah, berikanlah rezeki kepada aku ya Allah, murahkanlah rezekiku ya Allah, berikan saya rezeki ilmu yang bermanfaat ya Allah, harta yang bermanfaat dan seterusnya, anak-anak yang soleh dan seterusnya, itu adalah merupakan rezeki, dan itu hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta rezeki hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi bahwasanya memohon pertolongan, berdoa itu hanyalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapakah orang yang lebih sesat dari orang yang menyeru selain kepada Allah yang tidak bisa menjawab doa-doanya sampai hari kiamat. Ya, artinya orang yang menyeru, orang yang berdoa selain kepada Allah, yang mana yang dia seru itu tidak bisa menjawab permohonannya, atau tidak bisa merespon permohonannya, atau tidak bisa menjalankan permohonannya tersebut, maka itu adalah orang yang paling sesat. Ya, orang yang paling sesat. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kenapa? Karena kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar. Jadi orang yang menyeru selain kepada Allah, orang yang berdoa meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah orang yang paling tersesat. Karena apa? Karena dia telah melakukan kesyirikan. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, kemudian ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu fayakshifus su." Ya, siapakah yang bisa menjawab doa-doa orang yang dalam keadaan darurat, dalam keadaan kesusahan, jika dia berdoa dan yang dapat menghilangkan keburukan ataupun musibah? Tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa menjawab doa-doa orang yang dalam kesusahan, atau yang bisa menghilangkan kesusahan, kesulitan, musibah yang menimpa seseorang, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwasanya doa itu harus murni kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kita, maka kita hendaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tabrani dengan sanadnya, annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiq yu'dzil mu'minin. Bahwasanya dulu di zaman Nabi ada seorang munafik yang biasa atau senantiasa menyakiti orang-orang beriman. Ya, faqala ba'duhum, maka sebagian orang beriman mengatakan, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq." Ya, sebagian mereka mengatakan, "Ayo kita berdiri bersama-sama meminta istighosah, pertolongan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, Kita minta perlindungan kepada atau meminta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang munafik ini." Ya, artinya sahabat ingin meminta perlindungan dari gangguan orang yang munafik yang senantiasa mengganggu
orang-orang yang beriman. Kemudian apa jawab Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah." Sesungguhnya ya, yang bisa memberikan pertolongan itu hanyalah Allah, bukan aku. Ya, sesungguhnya aku bukanlah tempat yang dimintai pertolongan. Sedangkan yang dimintai pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal Islam azakullah. Jadi ya, Nabi tentu tidak bisa ya apa namanya tidak bisa memberikan pertolongan karena di luar dari kemampuannya itu terkait dengan orang-orang munafik tersebut. Ya, jadi Nabi hanya meminta para sahabat untuk meminta istighosah atau meminta pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan orang-orang munafik. Ikhwatal Islam azakullah. Jadi yang bisa melindungi diri kita dari orang-orang munafik, dari orang-orang kafir hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi kita tidak bisa. Ya, bahkan Nabi pun ya disakiti oleh orang-orang kafir, ya diboikot orang-orang kafir musyrik Mekah, Nabi disakiti, Nabi diusir, Nabi dilempar dan seterusnya. Nabi sendiri pun tidak bisa mencegah apa namanya sesuatu yang menimpa beliau, keburukan dan seterusnya, musibah yang menimpa beliau. Tetapi yang bisa mencegah datangnya musibah, yang bisa mengangkat datangnya musibah, yang bisa memberikan manfaat ataupun mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakallah, ya itu terkait ya tentang beberapa ayat dan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwasanya berdoa hanya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh kita berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beristighosa itu dilihat kalau seseorang itu mampu memberikan pertolongan, ya maka itu diperbolehkan. Tapi kalau kita beristighosa kepada seseorang dan dia tidak mampu mengerjakannya atau dia sudah meninggal dunia, maka ini bagian daripada kesyirikan. Ikhwatal Islam, azakumullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait tentang pembahasan yaitu masalah istighosa, memohon pertolongan kepada selain Allah dan berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang bertanya? Bisa lewat chat atau langsung. Baik, kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita senantiasa terhindar dari perbuatan kesyirikan. Semoga kita senantiasa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighosah ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adukan semua segala hal-hal yang sedang kita alami, musibah-musibah yang menimpa kita, karena yang bisa menghilangkan musibah, mengangkat musibah, meringankan musibah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus berada di atas ketauhidan kepada Allah, ya meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Barakallahu fikum, kami ucapkan jazakumullah khairan pada para peserta yang sudah hadir pada kegiatan kali ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk terus belajar dan mempelajari khususnya masalah akidah ataupun tauhid. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur atau donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mohon maaf. Insyaallah sebentar malam ya kajian kami yaitu kajian fikih jam 9 malam. Bagi yang memiliki kesempatan bisa bergabung bersama kami di jam 9 malam insyaallah. Demikianlah kami undur diri sekali lagi. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya.
Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi